All right, you must have heard a lot of things about this great product, right? Our social media team has been talking a lot about this particular product. This is the first color which we are introducing. This is called the Stealth Black. Extreme performance. And you have been hearing a lot about this, so let me quickly dive into it. Redmi K50i, not only its own segment, which are the last bottom three phones, actually dominates even the other flagship phones by scoring 822,000 on Antutu version 9. Di tengah banyaknya smartphone Xiaomi yang belakangan kurang menggoda, muncullah Redmi K50i yang memberikan sinyal positif. Seakan Xiaomi dengan Redmi-nya kembali ke jalur kere-hore. Redmi K50i ini adalah smartphone baru yang dirilis oleh Redmi India 20 Juli lalu. Smartphone ini dijual dengan harga Rp25.999 atau sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat sepadan mengingat performa dapur pacu yang dimiliki bisa melebihi Poco F4 dengan Snapdragon 870-nya. Karena secara segmen, Redmi K50i ini akan mengincar segmen yang lebih terjangkau dari Poco F4 yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.199.000. Dengan harga tersebut, smartphone ini tentu akan jadi incaran bagi pengguna yang sebelumnya mengincar Poco F4, Xiaomi 12 Lite, ataupun Xiaomi 11T. Dengan alasan bandrol harga yang lebih murah atau price performance-nya lebih oke, Redmi K50i ini. Redmi K50i ini memang belum dirilis di Indonesia, dan walaupun sampai sekarang belum muncul di TKDN Kemenperin, namun nggak menutup kemungkinan akan segera dirilis. Bisa jadi nantinya di Indonesia akan bernama Poco X4 GT atau Redmi Note 11T Pro, seperti yang sudah dirilis di market negara lain. Di tabel spesifikasi, Redmi K50i menggunakan SoC MediaTek Dimensity 8100 5G 5nm. Dirilis 1 tahun setelah Snapdragon 870, Dimensity 8100 menawarkan komponen dan teknologi yang lebih mutakhir. Dibanding Cortex A77 pada Snapdragon 870, Dimensity 8100 sudah menggunakan 4 CPU Cortex A78 dengan clock speed maksimal 2,84 GHz. Proses fabrikasinya juga sudah 5 nanometer, yang mana bisa meningkatkan efisiensi konsumsi daya lebih baik dibanding proses 7 nanometer. Dimensity 8100 ini juga bukan tandingan untuk Snapdragon 778G pada Xiaomi 12 Lite maupun Dimensity 1200 Ultra pada Xiaomi 11T. Bahkan di acara perilisan Redmi K50i, Dimensity 8100 ini dipaparkan melebihi skor benchmark Antutu 9 yang dimiliki Snapdragon 888 dan juga memiliki persentase throttling paling rendah dibanding Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1. Selain Dimensity 8100, Redmi K50i juga dibekali dengan tipe RAM kelas atas, yaitu LPDDR5 up to 8GB. Kecepatan loading juga dipastikan meningkat dengan penggunaan tipe memori UFS 3.1 yang biasanya ada di smartphone flagship. Redmi K50i menggunakan pendingin Liquid Cool 2.0 dengan 7 lapisan grafit pendingin dan total luas 2268 mm persegi. Konektivitas terbaru juga sudah tersedia seperti Bluetooth 5.3 dan jaringan 5G. Kapasitas baterai yang tertanam cukup besar. Tercatat ada 5080 mAh yang klaimnya bisa untuk standby selama 576 jam, main game 10 jam, atau menonton YouTube selama 23 jam. Redmi juga menyertakan dukungan pengecasan 67 Watt yang mampu mengisi daya 50% dalam waktu 15 menit saja. Dan Redmi K50i ini sudah bundling dengan adaptor pengecasan 67 Watt. Atau jika kalian sudah punya adapter charger aftermarket kesayangan, Redmi K50 ini juga sudah mendukung protokol power delivery dengan input maksimal 27 Watt. Oke, menarik banget ya dapur pacunya. Sekarang kita lanjut ke bagian layar. Nah, kalau misalkan udah dikasih dapur pacu yang oke banget kayak tadi, rasanya bakalan mubazir kalau spesifikasi layarnya hanya pas-pasan. Tapi untung aja Redmi K50i ini dikasih layar yang juga mendukung guys. Dia menggunakan layar 144Hz Liquid FFS display. Oke, mungkin kalian baru aja dengar istilah FFS atau pernah dengar tapi belum paham. Jadi FFS ini singkatan dari Fringe Field Switching. Sama seperti IPS, In Plane Switching, yang mana adalah salah satu model dari Liquid Crystal Display alias LCD. Meskipun sama-sama LCD, namun jika dibandingkan dengan IPS LCD,
FFS LCD ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya kualitas gambar yang lebih bagus, kecerahan puncak yang lebih tinggi, sudut pandang yang lebih lebar, serta lebih irit daya. Jadi bisa dikatakan FFS LCD ini berada di tengah antara IPS LCD dengan AMOLED. Jadi gue tegaskan sekali lagi, Redmi K50i ini tidak menggunakan layar IPS LCD, namun FFS LCD. Bedanya apa? Ya tadi. Atau kalian bisa googling sendiri. Panel layar ini memiliki teknologi Adaptive Sync Display dengan 7 tingkat penyesuaian refresh rate mulai dari 30 Hz sampai 144 Hz. Tentunya tergantung konten apa yang ditampilkan, seperti main game, playback video, ataupun UI. Sayangnya nggak disebutkan berapa touch sampling rate-nya, namun dari informasi yang gue temukan di internet, Redmi K50i ini memiliki touch sampling rate 270 Hz. Layar ini juga sudah diaplikasikan teknologi Dolby Vision, dan untuk bagian audionya menggunakan speaker stereo Dolby Atmos. Ada audio jack 3,5 mm dengan high impedance 500 mV at 32 ampere, bersertifikat high-res audio serta high-res audio wireless, dan untuk efek getar dibenamkan motor getar X-axis. Terakhir untuk bagian kamera, Redmi K50i ini memiliki rangkaian 3 buah sensor untuk kamera utamanya. Terdiri dari sensor utama 64 MP ISOCELL GW1 0,8 mikron dengan luas 1/1,72 inci. Klaimnya ini adalah sensor terbesar di segmennya. Sensor ini kemudian diasis oleh sensor 8 MP ultrawide dan 2 MP makro. Kamera ini mampu merekam video hingga resolusi 4K, bisa untuk slow motion, time lapse, clone, long exposure, dan lain sebagainya. Kamera selfie-nya 16 MP dan menempati bagian dot notch di tengah atas layar. Oke, sekarang ngomongin soal harga. Di awal tadi, gue sempat mention harganya adalah Rp25.999 atau sekitar 4,8 juta rupiah. Itu adalah harga untuk varian 6128. Harga yang menurut gue sangat menggoda. Kita udah dapat penyimpanan yang gede, dapur pacu yang oke banget, layar FFS LCD, dan kamera yang lumrah di kelasnya. Dan ada satu lagi, yaitu varian 8256 dengan harga Rp28.999 atau sekitar Rp5.400.000. Lagi-lagi masih oke banget, dan kenapa gue nggak bikin prediksi harga resminya di Indonesia nanti adalah karena Poco F4 kemarin di India dijual dengan harga Rp27.999 atau sekitar Rp5.255.000. Dan harga resminya di Indonesia saat ini adalah Rp5.199.000. Jadi lebih murah dari yang di India. Nah, dengan begitu, semoga saja harga resminya di Indonesia untuk Redmi K50i atau mungkin nantinya jadi Poco X4 GT adalah sama dengan harga resminya di India. Kalau menurut kalian gimana guys? Yuk, komen di bawah. Nah, kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Segitu aja guys, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ari pamit, see you and bye-bye guys.